الحمد لله الملك الديان الكريم المنان أحمده سبحانه وتعالى حمدا يدوم على الدوام وأشكر على الخير والإنعام وأتوب إليه من الذنوب العظام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul Azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan hari yang mulia, hari yang terbaik selama satu minggu, yaitu Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah, hari Jumat yang bertepatan dengan tanggal 30 Jumadal Akhirah 1445 Hijriah, atau juga bertepatan tanggal 12 Januari 2024. Sebagai kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari terus kita jaga, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya dengan bersungguh-sungguh dan semaksimal mungkin untuk melakukan perintah-perintahnya dan juga meninggalkan larangan-larangannya. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dan juga mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitab Risalatul Muawanah, beliau berpesan kepada kita, setiap kita dipertemukan dengan hari Jumat, beliau sampaikan, wa alaika bitafarrughi yaumal jum'ati min jami'i asyghalid dunya waj'al hadzal yawma asy-syarifa khalisan li akhiratik fala tashtagil fihi illa bimahdil khairi wa mujarradil iqbali 'ala Allah. Kata beliau, ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita bertemu dengan hari Jumat, maka sibukkan diri kita untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau biasanya di hari-hari biasa kita melakukan ibadah dengan biasa, maka pada hari Jumat ini kita lakukan ibadah dengan semaksimal mungkin. Demikian juga Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, beliau berpesan kepada kita juga, yustahabbu ayyuksira fi yaumiha wa lailatiha min qiraatil Qur'an wal azkar wad da'awat was salati ala Rasulillah wa yaqra suratul kahfi fi yaumiha. Imam Nawawi menyampaikan bahwasanya di antara kesunahan-kesunahan yang hendaknya kita lakukan pada hari Jumat, yaitu yang pertama min qiraatil Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Kalau biasanya kita baca 2 lembar, maka kita tambah bacaan kita pada Jumat ini. Wal azkar, demikian juga memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wad da'awat, memperbanyak doa kepada Allah. Wabil khusus ada 2 pendapat yang paling masyhur. Yang pertama yaitu antara ketika khatib menyampaikan khutbah, di antara 2 khutbah ketika khatib duduk, itulah waktu-waktu yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang sering dilakukan oleh para sahabat, yaitu ketika di penghujung hari Jumat, yaitu ba'dal asar sampai menjelang maghrib. Itu adalah waktu-waktu yang diijabah pada hari Jumat. Kemudian
wassalati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga perbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari Jumat ini. Kalau biasanya kita bersolawat 100 kali, maka kita perbanyak pada hari Jumat ini. Syukur-syukur bisa sampai 1000 kali bahkan lebih. Wa yaqra suratul kahfi. Dan juga di antara kesunahan hari Jumat adalah dalam hadis disampaikan juga bahwa kita hendaknya menyempatkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Karena memang dalam hadis yang lain disampaikan bahwa hari kiamat kelak akan terjadi pada hari Jumat, pada hari yang mulia. Demikian juga kenapa kita dianjurkan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, karena memang kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Dan di antara faedah orang yang membaca surat Al-Kahfi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan dari fitnah Dajjal. Itu masyhur sekali disampaikan hadis, sehingga agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal, di antaranya selain kita membaca doa Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masjid Dajjal, di antara juga kita membaca surat Al-Kahfi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam nanti kita ini akan sudah memulai dari bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam satu tahun ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Rajab. Selain daripada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan juga bulan Muharram. Tentunya bulan-bulan ini juga derajatnya di bawah bulan Ramadan. Untuk itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan bulan yang mulia ini, maka Rasulullah berpesan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati ba'da al-fardhah salatul lail wa afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrul muharram. Kata Rasulullah, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahril muharram. Puasa yang utama setelah puasa Ramadan adalah puasa yang dikerjakan pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah adalah bulan Rajab, yang insyaallah akan kita mulai pada esok hari, pada hari Sabtu besok. Maka dari itu kita sempatkan, kalau seandainya kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan bisa melakukan puasa, maka alangkah lebih baiknya besok kita manfaatkan untuk bersama-sama mengerjakan puasa di bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Kemudian Rasul juga menyampaikan wa afdhalus sholati ba'dal fardhah sholatul lail. Dan sholat yang utama setelah sholat fardu adalah sholat yang dikerjakan pada malam hari, yaitu sholat tahajud atau qiyamul lail. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian pertanyaannya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita agar berpuasa pada bulan-bulan yang dimuliakan Allah tersebut? Rasul menjawab pertanyaan itu dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amal yang kita lakukan, setiap amal kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya sampai 27 kali lipat. Ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, maka setiap huruf yang kita baca dilipat gandakan 10 kali lipat. Setiap kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun lipat gandakan pahalanya sampai 10 kali lipat. Man shalla alayya salatan sallallahu bi alaihi asyara. Al hasanah bi asyri amsalha ila sabati mi'atin. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap kebaikan yang kita lakukan. Ada yang dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, bahkan ada yang sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah menjawab, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Yad'u syahwatahu wa tu'amahu min ajli. Kata Allah, semua ibadah akan aku lipat gandakan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa adalah aku sendiri yang akan menilai.
Karena kalau kita lihat puasa ini adalah ibadah yang memang sangat spesial, ibadah yang hanya diketahui oleh orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat, kita mengerjakan sholat, maka orang lain melihat, karena kita ada gerak-geriknya yang bisa dilihat. Kalau kita sedang membaca Al-Quran, ada suara yang terdengar sehingga orang tahu kalau kita sedang baca Al-Quran. Tapi kalau puasa, tidak ada orang yang tahu kecuali orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang tak terhingga bagi orang yang mengerjakan puasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Nawawi Al-Bantani beliau menyampaikan dalam kitab Maraqil Ubudiyah berkaitan dengan puasa-puasa pada bulan yang dimuliakan Allah ini, wa shaumul asyuril hurum minal fadail li'annaha awqatun fadilah. Kata beliau, mengerjakan puasa di bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk amalan-amalan yang istimewa, amalan-amalan yang mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Alasannya li'annaha awqatun fadilah, karena memang itu adalah amalan yang dikerjakan pada waktu-waktu yang istimewa. Maksudnya adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka dari itu, ketika kita sudah mengetahui bahwasanya keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan, wabil khusus di bulan-bulan yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita perbaiki diri kita dengan banyak mengerjakan amal saleh, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Wabil khusus sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dhunubana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah al-aliyyil azim wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salam ala nabiyil karim faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma adfa' 'anna al bala' wal waba' wal fahsya wal munkar wasyada'id wal zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.